Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Nurreiko dari Prodi PGMI semester 5 akan menjelaskan sedikit dari makalah yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Konsep dan Prinsip Pembelajaran Bahasa Indonesia SDMI dan Penerapannya. Bahasan pertama itu ada arti pembelajaran bahasa Indonesia di SDMI. Nah, belajar dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu berusaha memperoleh pengetahuan suatu ilmu. Nah, orang yang dikatakan belajar itu jika seseorang itu ada perubahan dalam tingkah lakunya. Jika dalam kata pembelajaran yaitu suatu kegiatan belajar mengajar antara guru dengan siswa dalam pembelajaran di dalam kelas. Agar pembelajaran tidak berantakan, maka tujuan pembelajaranlah yang menjadi patokan utama dalam pencapaian tujuan. Tujuan utama dari pembelajaran bahasa yang sangat penting dalam perkembangan yaitu intelektual dan emosional siswa, serta sebagai penunjang pembelajaran dalam dan yang lainnya. Adapun pembelajaran bahasa di bangku sekolah sebagai membantu para siswa untuk mengenal dirinya sendiri, budayanya, budaya orang lain, belajar untuk menyampaikan gagasan, serta mampu menggunakan kemampuan imajinatif dan analisis yang terdapat pada diri masing-masing. Di samping itu, pembelajaran bahasa juga dapat meningkatkan kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain dan berbagi pengalaman untuk saling mempelajari satu sama lain. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Ya, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau MI. Adapun prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau MI itu ada 4 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip konseptual. Prinsip konseptual yaitu proses pembelajaran yang holistik dalam arti menyeluruh dan bertujuannya itu yang membantu siswa untuk memahami makna materi ajar dengan mengaitkannya terhadap konteks kehidupan mereka sehari-hari, seperti konteks pribadi, sosial, dan kultural, sehingga siswa dapat memiliki pengetahuan atau keterampilan yang dinamis dan fleksibel untuk mengkonstruksi sendiri secara aktif pemahamannya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan yang kedua yaitu ada prinsip integratif. Prinsip ini memiliki maksud bahwa pembelajaran bahasa Indonesia tersendiri disajikan tidak dengan terpisah-pisah. Sebagai contoh, dalam pembelajaran keterampilan membaca, kita dapat sekaligus memadukan keterampilan menulis dan keterampilan berbicara. Selain itu, dalam pembelajaran menyimak, kita dapat memadukan keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, dan keterampilan membaca atau menulis. Jadi, penjelasannya ialah pembelajaran Indonesia harus disajikan secara terpadu. Ya, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Dan ada pun yang ketiga yaitu prinsip fungsional. Prinsip ini hakikatnya sejalan dengan pendekatan komunikatif. Konsep pendekatan ini bahwa guru bukanlah penguasa dalam kelas, jadi pembelajarannya itu harus berdasarkan multisumber. Dengan kata lain, sumber belajar tersendiri atas pendidik, guru, dan lingkungan sekolah. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu prinsip apresiatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata apresiasi berarti penghargaan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, istilah apresiatif dimaknai menyenangkan. Jadi, prinsip pembelajaran yang apresiatif berarti pembelajaran yang menyenangkan. Jika dilihat dari artinya yang telah disebutkan, prinsip apresiatif juga dapat untuk pembelajaran aspek yang lain seperti keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Itulah prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau MI. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu penerapan prinsip pada pembelajaran bahasa Indonesia SD MI.
Penerapan prinsip pembelajaran bahasa Indonesia pengembangannya itu mengacu pada wawasan pembelajaran yang dilandasi prinsip yang pertama humanisme, yang kedua progresisme, dan yang ketiga itu rekonstruksionisme. Nah, adapun prinsip humanisme berisi wawasan sebagai berikut. Jadi, implikasi wawasan ini terhadap kegiatan pengajaran bahasa Indonesia yaitu adalah sebagai berikut. Guru itu bukan sumber informasi satu-satunya. Nah, siswa sebagai subjek karena untuk memahami dirinya sendiri. Nah, terus saat proses belajar mengajar, guru lebih banyak bertindak sebagai model, teman pendamping, pemotivasi, fasilitator, dan aktor yang juga bertindak sebagai pembelajar. Jadi penerapan ini sesuai dengan prinsip fungsional. Lebih lanjut lagi, sejumlah prinsip di atas dapat dihubungkan dengan prinsip progresivisme yang beranggapan bahwa penguasaan pengetahuan dan keterampilan tidak bersifat mekanistis, tetapi memerlukan daya kreativitas. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui aktivitas ini berkembang secara berkesinambungan. Sejalan pengertian di atas, prinsip konstruksionisme menganggap bahwa proses belajar disikapi sebagai kreativitas dalam menata serta menghubungkan pengalaman dan pengetahuan hingga membentuk suatu keutuhan. Nah, dalam tindak kreativitas tersebut, murid dapat dasarnya merupakan subjek pemberi makna. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Sekian pembahasan makalah yang saya buat yang berjudul konsep dan prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di SDMI dan penerapannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.